Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah, selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hanya di Yesus. hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa Ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku, kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah, menyembah-Mu. kami bawa hidup. Ku
persembahan kami bagimu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Tuhan, Selamanya ku menyembah, aku membawa hatiku, ku membawa hatiku. hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan. di hidupku, oh Yesus, hanya Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembah, Ku bawa hidupku, membawa hidup. ini persembahan kami bagimu. Inilah persembahanku Haleluya. untuk Yesusku yang terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau, teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbananmu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidup-Mu atas setiap kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik darimu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. ku bersyukur. Amin. Atas kasih karunia-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi setiap tersedia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik darimu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya. Yesus, apa Panggil arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. tersedia bagi Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia
karuniamu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini. Semua oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus Apa arti hidupku ya Tuhan, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tersedia bagiku. Terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidup? Kami bersyukur Bapa. Bila kau tak berikan nyawa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku. Ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Mari sembah. Menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan. Dan Yesus, menyembah, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan.
diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Yes, kekudusan-Mu penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, yes. Kami mau bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Ya. Menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, penuhi kami. Yes. Diam di hadirat-Mu. Mari datang malam ini, datang pada Tuhan malam ini. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam, kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus. Your presence Lord. Hadirat-Mu ya Tuhan, Holy Spirit. Terima kasih Jesus. Makasih Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari dengan lembut, mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih. Yes. Penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau mengizinkan kami ada di mesbah doa. Semoga anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu membuka hati bagi firman Tuhan, karena firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami, memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Biarlah semakin hari kita boleh semakin mengejar perkenanan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, agar hidup kita boleh terus disegarkan. Iya, dan biarlah hati kita boleh senantiasa tertuju kepada Tuhan dalam segala perkara. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie Basir, ya, perkenalkan nama saya Kevin. Saya jemaat mesbah doa di channel YouTube Ibu, ya. Walaupun masih bolong-bolong, ya, tapi saya biasanya menontonnya tidak live. Walau demikian, Tuhan baik Bu, ya, dan memberikan saya kesempatan untuk bisa bersaksi di mesbah doa. Saya sangat terberkati dengan video-video Ibu di mesbah doa yang terdapat banyak kesaksian jemaat-jemaat dan juga teman-teman, ya, terutama waktu Goes to Israel. Sebelumnya saya sudah sakit batuk sejak beberapa bulan yang lalu. Awalnya ya batuk kering dan sangat gatal di tenggorokan saya. Awal-awal sakit hingga sempat satu kali batuk hingga berdarah.
akhirnya sudah masuk 2 minggu batuk tidak kunjung mereda, malah rasanya semakin parah ya, karena komplikasi dengan flu. Jadi indera perasa saya tidak berfungsi sama sekali, juga batuk menjadi berdahak. Flu dan batuk mengeluarkan lendir kuning ya, bahkan kadang hijau. Saya juga diikuti badan sedikit meriang, demam kalau sore, bahkan malam hari. Saya berpikir yang jangan-jangan saya ini komplikasi COVID dan TBC. Di samping sakit itu juga ya, belum lama juga saya mendapat kabar yang cukup mengguncang keluarga kami, dan itu membuat saya sangat sedih dan saya menjadi ragu untuk menjalani kehidupan ke depannya. Namun di minggu kedua ya, saya ada seorang teman yang mengirimkan kesaksian ibu. Lalu saya menontonnya dan iman saya timbul kembali, iman saya hidup kembali, dan saya berpengharapan dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Selang beberapa hari setelah menonton khotbah ibu dan kesaksian ibu itu, saya mengantar adik saya untuk konsultasi dengan guru lesnya. Tanpa sadar saya tergerak untuk meninggalkan adik saya yang konsultasi dengan guru, dan saya pikir saya mau cari-cari angin sebentar. Saya keliling-keliling cari udara segar dan melihat pemandangan. Entah kenapa saya sampai di satu pertigaan jalan dan di situ saya terhenti karena kemacetan. Lalu mata saya itu terarah membaca sebuah spanduk ya, tulisannya itu pedagang jamu, dan di jamu itu terdapat menu ya, jamu watuan ya. Saya menangkapnya itu adalah jamu untuk orang batuk. Watuk dalam bahasa Jawa itu artinya batuk. Lalu saya penasaran dan saya memberhentikan kendaraan saya di gerai tersebut. Terdapat perasaan ragu dan juga penasaran karena awalnya saya cukup skeptis dengan jamu-jamuan. Saya pikir itu minuman orang tua zaman dulu yang sekedar untuk menjaga kebugaran saja, dan itu bukan obat. Bahkan saya tidak pernah membeli jamu-jamuan. Dan singkat cerita, saya hiraukan perasaan ragu itu dan saya membeli jamu tersebut untuk diminum. Saya pikir apa salahnya, harganya juga cukup murah, terjangkau. Dan bila tidak berefek ya sudahlah ya, itu juga tidak merugikan saya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan alam semesta. Wow. Besok paginya sungguh signifikan, terdapat tanda-tanda kesembuhan dari sakit saya. Yang awalnya setiap pagi batuknya pasti sangat gatal dan berdahak banyak. Pagi itu ya terasa plong ya, tenggorokan saya dan flu saya juga hilang. Memang saat sudah memulai aktivitas flu batuk kembali, tapi sudah jauh lebih baik. Beberapa hari berikutnya saya rutin mengkonsumsi jamu jenis tersebut hingga kesaksian ini bahkan ditulis flu batuk saya sudah sembuh. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Debbie dan seluruh tim yang selalu setia melayani. Berkat kesaksian ibu itu, iman saya dibangkitkan dan akhirnya saya dapat melewati masa sukar dan sakit parah dengan pengharapan yang baru. Ya, melalui hal tersebut saya benar-benar merasakan tuntunan Tuhan itu nyata dan ajaib dan sungguh tidak masuk akal. Betapa anehnya saya yang cukup skeptis ya dengan suatu hal dan tersebut, namun melalui hal tersebut Tuhan bisa jadikan sebagai sarana untuk menolong saya, menyembuhkan saya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati. Wow, saudara, ya saya membaca kesaksian ini, ya saya percaya kenapa bisa kesembuhan terjadi karena imannya dibangkitkan. Tadi ya disaksikan bahwa ya sudah tidak punya pengharapan, mengalami satu masalah yang cukup berat. Ketika kita punya hati tidak gembira, maka segala penyakit itu datang bahkan tambah parah. Tapi Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi saya percaya Pak, selain lewat jamu itu, yang utama kesembuhan terjadi karena iman Bapak itu dibangkitkan kembali karena mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari ketika kita sedang mengalami masalah, sakit, penyakit, ayo isi hati kita dengan firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena itu dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dapat menyembuhkan ya tulang-tulang kita, dapat menyembuhkan segala persoalan dan beban di hidup kita. Saya berdoa biar setiap kita hari-hari ini mengalami kekuatan Tuhan. Memang dunia semakin tidak baik, tapi kita percaya orang yang berserah dan berharap pada Tuhan, mereka akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati, puji Tuhan ya, kita
boleh semakin hari semakin diteguhkan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, dan saya menghimbau saudara terus kirimkan kesaksian saudara ya, karena ya kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan dan juga memberi kekuatan kepada mereka yang lemah. Saya percaya kesaksian malam ini sungguh menjadi kekuatan. Saudara bisa bayangkan batuk ya, sudah keluar darah, bahkan sudah parah lah saudara ya, dan akhirnya Tuhan bisa sembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bahkan Tuhan menolong lewat ya jamu itu yang ditemukan, itu juga adalah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga akhirnya ya Kevin boleh disembuhkan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita masuk di Mazmur 99. Tuhan Raja yang kudus ya, judul perikopnya. Ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Iya, ayat ini berkata bahwa Tuhan itu Raja yang kudus saudara ya. Dia Allah yang penuh kekudusan. Makanya kita juga percaya, saya selalu menyampaikan bahwa ya kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan, karena hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang layak untuk masuk ke dalam surga yang mulia. Surga itu mulia saudara. Ya, gambaran tentang surga dalam kekristenan ya mungkin berbeda dengan gambaran surga di ya pengajaran-pengajaran yang lain. Dalam kekristenan surga itu bicara tentang kemuliaan, tentang kekudusan. Ya, di surga nanti tidak ada lagi keinginan daging. Ya, tidak ada lagi keinginan seks, tidak ada lagi ya di surga kita nggak ada bidadari, nggak ada apa, karena surga dalam gambaran kita itu kemuliaan, kekudusan di sana. Ya, bahkan kita sudah dirubah dalam tubuh kemuliaan, jadi nggak ada lagi pikiran-pikiran hawa nafsu dan kedagingan. Dikatakan Tuhan itu kudus, dia bertahta di atas kekudusan. Ya, bahkan dikatakan di sana bahwa dia yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, dan kita harus sujud menyembah kepada dia, ya kuduslah Tuhan. Memang Tuhan itu maha kudus, makanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan lah yang akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sebab dikatakan tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Kuduslah kamu karena aku kudus, sebab tanpa kekudusan kamu tidak mungkin melihat Tuhan. Nah, kita harus percaya saudara bahwa tanpa kekudusan ya kita nggak akan bisa melihat Tuhan. Karena itu ayo terus berjuang, ayo terus berusaha. Ya, walaupun hari ini mungkin kita masih jatuh bangun, tapi teruslah berusaha untuk Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan itu adalah Raja yang kudus, kata firman Tuhan ya. Kita baca sekarang. Ayat yang ke-6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Ayat 7, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dikatakan di sini Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Kita tahu bersama Musa dan Harun orang yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan lewat kehidupan mereka, pelayanan mereka, mereka itu menjadi kesaksian saudara. Bahkan kita bisa membaca kisah mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, ketika mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan tuh menjawab. Nah, seperti halnya Tuhan menjawab Musa dan Harun, dia juga Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Waktu kita ini sungguh-sungguh mau menghormati Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya, kita tahu bersama bagaimana Musa dan Harun mereka hidup dalam kekudusan. Kalau pada zaman perjanjian lama, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka nggak kudus, kena kusta saudara. Bahkan banyak yang mati di padang gurun. Tapi orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan,
kekudusan. Musa, Harun, nama mereka disebut di sini Samuel. Ya, dikatakan bahwa ya, dan orang-orang yang menyerukan nama Tuhan, mereka itu berseru dan Tuhan menjawab. Ayat 7 dibilang dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan berbicara lewat tiang awan. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Siang panas sekali Tuhan kirim tiang awan untuk menutupi mereka sehingga ya seperti mendung tidak kena panas. Kalau malam di padang gurun itu panas sekali, tapi Tuhan kasih tiang api untuk menyertai mereka sehingga mereka tidak kegelapan di waktu malam. Ini adalah gambaran kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi kita lihat di bawah Tuhan berkata ada syaratnya kenapa Tuhan menjawab mereka, menyertai mereka, sebab mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Mengapa Tuhan menjawab Harun, Musa, Samuel? Ya, Tuhan menjawab mereka karena mereka itu orang-orang yang berpegang pada ketetapan Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Mari saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang berpegang pada peringatan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, kita mau setia hidup melakukan firman Tuhan, maka doa-doa kita pun akan didengar, akan dijawab. Saya selalu berulang kali bicara kenapa selalu doa kita nggak dijawab, karena ya kita ini seringkali ada dosa yang menjadi penghambat. Ada kesalahan-kesalahan yang menjadi penghambat bagi doa-doa kita. Sebab bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu itu yang menjadi penghalang yang baik daripadamu. Karena itu hari ini saudara, mari kita berdoa. Kita introspeksi diri kita. Ya, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami mau juga doa-doa kami dijawab. Seperti Tuhan menulis hari ini di kitab ini, firman Tuhan berkata ada Harun, ada Musa, ada Samuel. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sehingga Tuhan itu menjawab mereka. Allah kami dikatakan di sana, Engkau yang mengampuni bagi mereka dan Tuhan juga yang membalas segala perbuatan mereka. Ingat Tuhan itu membalas perbuatan manusia. Kalau kita berbuat baik maka ya Tuhan membalaskan dengan segala kebaikan. Tapi juga kalau kita hidup berbuat jahat maka ya Tuhan juga membalas dengan penghukuman sebab Dia Allah yang adil saudara. Karena itu saya berdoa buat setiap kita hari-hari ini, mari kita terus berpegang pada Tuhan. Biarlah seperti Musa, Harun, seperti Samuel, ya dia Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Dan kalau kita terus setia kepada Tuhan maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apabila kita berseru Tuhan menjawab kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Kau tuliskan dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ajarkan juga kepada kami seperti Musa, Harun, Samuel. Mereka orang-orang yang taat kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan. Agar doa-doa kami juga dijawab oleh Tuhan. Apapun persoalan kami malam ini, yang bergumul untuk sakit penyakit disembuhkan, yang bergumul untuk keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami bertobat. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga beserta dan mempertemukan dan pembeli yang terbaik. Yang ingin keluar dari dosa-dosa mereka, asal kami berusaha maka Tuhan menopang dan Tuhan memampukan kami keluar dari setiap ikatan dosa-dosa kami. Yang juga hari ini Tuhan sedang bergumul untuk punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, usaha yang lagi sepi, ya rasanya tidak ada jalan keluar pengharapan, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan dengan yang tidak. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang hari-hari ini Tuhan ya terus mempenyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ada upah yang menanti setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan turun bagi Indonesia. Biarlah anugerah melimpah Tuhan. Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala murka Allah, segala bencana apapun itu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar apapun yang mereka
putuskan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah turun atas hidup kami semua. Hujan pertobatan terjadi sehingga semakin banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya